Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nasana dan teman saya Yohana Febriana Barasa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem operasi yang berjudul manajemen memori. Adapun konsep dasarnya yaitu adalah melacak pemakaian memori siapa aja dan berapa besar, memiliki program mana yang akan di-load, alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses-proses penggunaan address space. Tugas sistem operasi yaitu mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik, dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Konsep bidding. Konsep bidding itu sebelumnya eksekusi program berada di dalam disk dan saat diekuasi program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Alamat address pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Address bidding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu kompilasi, load, dan eksekusi dari suatu program. Di sini ada contohnya S1, O1, S2, O2. Lanjut ya. Bagaimana sistem operasi menempatkan program di memori? Komplikasi dan linking menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Proses relokasi, proses mapping program lokasi memori. Jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Caranya statis dan dinamis. Lanjut. Dynamic loading. Nah, dynamic loading itu suatu routine tidak di-load sampai dipanggil. Semua route disimpan pada disk sebagai format reloadable load. Mekanisme dasar, program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu round perlu memanggil round yang lain, round yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah round yang dipanggil sudah di-load. Dynamic linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program user tidak perlu menduplikasi sistem library. Mekanisme menggunakan stub potongan kecil yang mengindikasikan sebagai meload library jika round tidak tersedia saat itu. Terus linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program user tidak perlu menduplikasi sistem library. Mekanisme menggunakan stub potongan kecil yang mengindikasi bagaimana meload library jika library tidak tersedia saat itu. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari OS. Misal, bila proses di memori utama saling diproteksi, maka SO melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi. Overlay.
hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan memori. Overline diperlukan jika urusan proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overline tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO. User dapat mengimplikasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. OS memberitahu hanya jika terdapat input atau output yang lebih biasa. Dilanjutkan oleh Yohana. Selanjutnya yaitu strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya ini tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, proteksi, memory mapping, file physical memory alokasi, share virtual memory. Dan dalam skema MMU menyediakan perangkat register yang dapat di-set oleh CPU. Terus harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Dan yang ketiga, program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Dan ini seperti yang ada di sini, ada gambarnya. Selanjutnya adalah ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang di-generate oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemahan atau translasi dari alamat logika ke alamat fisik. MMU, Memory Management Unit, adalah perangkat keras yang mematahkan alamat logika ke alamat fisik. Ilustrasinya sebagai berikut. Nilai pada register ini akan ditambah dengan setiap alamat yang dibuat oleh user proses yang kemudian dikirim ke memori. Contoh register relokasi berada di 14.000, alamat logika di 346. Maka langsung dipetakan menjadi alamat fisik 14.346. Proses swiping. Proses swiping menukarkan sebuah proses keluar dari memori sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambar serta menyediakan akses langsung ke gambar tersebut. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan seperti yang dijelaskan di atas. Dan pada teknik swapping ini terbagi atas swipe in dan swipe out. Swipe in ini teknik swiping roll out dan roll in menggunakan algoritma berbasis prioritas di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memory manager akan mengeluarkan proses dengan
prioritas yang lebih rendah serta melewat proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Itulah penjelasan tentang swipe in dan swipe out. Contoh dari swiping, ketika waktu kuantum habis, pengaturan memori akan membuka proses yang telah selesai dan memasukkan proses yang lain ke dalam memori yang sudah bebas. Dan ketika waktu kuantum habis, pengaturan memori akan menukar proses yang telah selesai dan memasukkan proses yang lain ke dalam memori yang sudah ada. Swapping dapat juga terdapat dalam penjadwalan berbasis prioritas atau priority scheduling. Dan di sini terdapat gambar proses swapping seperti ini. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye guys.